ini ada Fadli, satu pasien saya. Jadinya saya akan ngasih tahu langkah-langkahnya bagaimana terapi menggunakan minyak paras. Jadinya tolong ambil dong satu yang VR itu, yang merah itu. Itu dah. Jadinya nomor 1, usahakan si yang sakit sebelum diterapi minum 1 gelas air hangat. Itu nomor 1 ya, minum 1 gelas air hangat supaya tubuhnya dengan sangat mudah bisa menyerap minyak paras. Itu nomor 1, bisa dengan sangat mudah menyerap minyak paras. Terus nomor 2, usahakan suhu ruangan tidak dingin atau tidak berada di ruangan ber-AC. Karena kita ingin tubuhnya itu pori-porinya terbuka sehingga gampang minyaknya masuk. Itu gampang minyaknya masuk sehingga usahakan suhu ruangan tidak dingin karena AC. Atau kalau minyaknya dingin karena AC, Anda bisa minyaknya dihangatkan seperti ini, menggunakan tungku seperti ini, Anda bisa hangatkan. Jangan sampai panas ya, tapi cukup dihangatkan saja. Ini tungku seperti ini. Ini ada minyaknya, langsung bisa di close up nggak? Ini ada minyaknya, langsung dikasih api seperti ini, kita hangatkan. Jadinya seperti ini, kita hangatkan. Ada tungkunya. Ini sudah dikasih minyak. Nah, ini sudah ada minyaknya. Jadinya Anda bisa pilih, Anda menggunakan minyak klasik atau minyak paras Kerhot. Jadinya ada 2 pilihan minyak. Ini fungsinya berseberangan sedikit. Ini untuk yang paras klasik, fungsinya untuk penyembuhan penyakit yang jangka panjang atau penyakit yang sudah menaun. Ini digunakan untuk penyakit yang bersifat mendadak. Jadinya mual, demam, pusing mendadak, sakit kepala, mabuk perjalanan, terus perut sakit mendadak, ini bisa Anda pakai, bisa ini. Nah, saya gunakan terapinya menggunakan minyak paras klasik secara umum. Secara umum, saya gunakan minyak paras klasik, dan ini pun Anda bisa campur, jadinya 50% ini maupun 50% ini. Saya sudah masukkan minyaknya ke tungku ini, karena sudah panas, saya matikan dulu, karena sudah hangat. Jadinya kalau posisinya ruangan ber-AC, kita hangatkan dulu. Nah, yang pertama, kita balurkan adalah sepanjang tulang belakang ini. Seperti Ibu tadi bisa di-spin seperti ini, diputar-putar untuk mempermudah kelahiran. Tadi sudah dikasih tahu caranya Ibu. Tapi saya secara umum saya gosokkan. Itu sebenarnya prinsipnya sama. Untuk memperbaiki kelancaran energi di tulang punggung. Yang disebut tulang punggung adalah tulang ekor. Jadinya dari batang tulang ekor di sini, di daerah pantat di sini. Sepanjang ini sampai di batang otak di sini. Jadinya di batang otak di sini. Di sini di batang otak, mudah-mudahan kelihatan ya, ini batang otak di daerah sini. Darinya ini digosokkan. Nah, menurut tradisi timur, ini daerah tulang punggung ini adalah daerah yang sangat vital. Ini tempat pusatnya energi, kita bisa merangsang sistem kekebalan tubuh dengan sistem meridian di sepanjang tulang punggung atau energinya itu paling bisa nggak dibesarin di sini. Ini titik-titik akupunturnya, kalau orang Cina titik akupunturnya itu paling banyak di daerah sepanjang tulang punggung dibandingkan di daerah yang lain karena di sini sumber energi yang paling tinggi, sumber energinya paling banyak. Kalau kita sebut sebagai 7 cakranya ada di sini. Jadinya itu yang perlu dibalurkan. Kita akan mulai membalurkan dari kita balurkan. Minyaknya seberapa banyak? Jangan sedikit ya, minyaknya itu sampai tangan kita basah. Jadinya ini tangan kita basah, jadinya kita gosok-gosokkan di tangan dulu. Jadi seperti ini kita ambil. Anda bisa di close up ini. Agak basah, jadinya basah tangannya saya. Karena ini sifatnya balur, jadinya bukan oles sedikit ya, agak basah. Kita mulai dari batang otak di sini sampai ke tulang punggung. Jadinya digosokkan. Anda tidak perlu mijet seperti ini. Jadinya tidak perlu tahu teknik pijat seperti ini. Ini cara yang salah. Jadinya takutnya ada saraf yang tidak Anda pahami. Itu tekniknya cukup tangannya diluruskan begini, digosok begini ya. Digosok dari kepala di sini sampai ke tulang ekor. Jadinya
Ini langsung minyak saya langsung habis di punggungnya, nanti berarti ditambah lagi langsung. Karena ini baru pertama kita ngasih punggungnya. Jadinya sistemnya itu gosok, atau yang disebut dengan balur. Balur itu minyak agak banyak berarti dikasih. Tuh, kita habis, ya tambahin lagi minyaknya. Ini adalah merangsang keseimbangan energi meridian atau energi tubuh untuk kembali seimbang. Ya, kita lihat seperti ini, digosokkan sampai di batang otak. Kenapa harus naik turun? Mana lebih benar, naik aja atau turun saja? Tidak. Ketika kita naik, kita membuka pori-pori tubuh. Ketika kita turun, dia menutup pori-pori tubuh. Jadinya terus naik turun seperti ini. Kurang lebih kita lakukan 5-10 menit ya. 5-10 menit. Anda bisa gosokkan. Anda bisa gosokkan sampai merata. Usahakan minyaknya sampai diserap oleh pori-pori sampai benar-benar. Kalau Anda ingin ngasih tekanan sedikit, boleh ditekan seperti ini supaya terasa lebih enak, tapi jangan memijat seperti ini ya. Saya tidak anjurkan berbagai teknik pijat, teknik mutar dan sebagainya itu tidak saya anjurkan karena kita bukan ahli terapi pijat, tapi kita menggunakan minyak agar minyaknya tujuannya masuk diserap di kulit. Tujuannya sampai di sini, di batang otak di sini ya. Kita gosokkan sampai di sini. Tuh, jadinya sampai minyaknya rata. Ini sudah, kalau sudah merasa rata, kita tambah kemudian di telapak kaki. Ini untuk penyakit apa saja, semua jenis penyakit usahakan lakukan ini setelah mandi dan menjelang tidur. Jadinya tulang punggung dan telapak kaki. Coba maju dikit peduli kaki. Nah, kalau untuk kaki, usahakan telapak kakinya ini bersih ya. Jangan ada kotoran, misalnya kalau ada kotoran bisa kita bersihkan seperti ini, supaya minyaknya diserap di telapak kaki. Telapak kaki itu tempat menyerap energi juga, jadinya tempat masuknya energi, jadinya penting kita ngasih minyak. Saya akan ngasih minyaknya itu, coba kita lihat. Kasih minyaknya itu semua telapak kaki, usahakan sampai kering ya nanti, semua telapak kaki. Di sela-sela jari kaki, di sela-selanya kita gosokkan saja sela-selanya seperti ini boleh di sela-selanya. Terus kemudian di punggungnya, punggung kaki, punggung jari kaki ini sampai cukup di mata kaki saja sudah cukup. Kalau Anda mau tambah boleh sampai di seluruh kaki, tapi kalau tidak boleh hanya dari mata kaki ini ke atas sampai di sini. Seperti itu, cukup digosok saja, tidak perlu ada pijat refleksi, dan itu kita tidak mengenal teknik refleksi. Jadinya yang penting minyaknya masuk. Minyaknya masuk, seperti itu ya. Digosokkan, minyaknya masuk. Seperti ini sampai benar-benar minyaknya diserap sempurna. Kemudian kaki satunya sama. Tuh. Kaki satunya sama. Nah, untuk kasus-kasus penyakit berat, seperti misalnya diabetes berkepanjangan, ada kanker, terus gangguan jantung, kolesterol terus, Anda bisa mandi minyak faras, ambil 2 sendok makan ini ditaruh di air hangat. Jadinya Anda bathtubnya air hangat, itu bisa dimasukkan, terus pakai mandi. Seperti itu. Dan Anda bisa setelah mandi pagi, gosokkan minyak, Anda bisa berjemur di sinar matahari. Itu penting juga, itu namanya sunbathing. Jadinya mandi sinar matahari setelah digosokkan minyak faras. Itu untuk kasus-kasus penyakit yang keras. Seperti itu. Oke. Terus kemudian bisa digosokkan di daerah yang bermasalah. Gosokkan di daerah yang bermasalah, ini dilakukan setiap 1 jam sekali kalau di daerah yang bermasalah. Coba Fadli bisa balik nggak? Di tempat yang bermasalah, misalnya kita gangguan keluhan di area perut, misalnya contohnya apa? Area perut dan kelamin. Contohnya kista, gangguan pencernaan, semua yang terkait dengan kelamin dan gangguan pencernaan. Misalnya apa dan sebagainya, itu kita balurkan di area perut, itu balurkan setiap 1 jam sekali. Ini seperti ini ya, balurkan area perut setiap 1 jam.
cukup digosok-gosok saja seperti ini. Tergantung kita, ini dilakukan usahakan setiap 1 jam sekali. Ini di area perut seperti ini, kita gosokkan saja seperti biasa. Tapi di area yang sakit itu tidak mengenal waktu. Itu dilakukan setiap 1 jam sekali bisa. Ini contohnya kalau kita kista, contohnya berarti di perut samping di sini kita gosokkan, dari atas di sini ke bawah kita gosokkan juga dari sini. Terus kemudian untuk kista ini pakai cebok juga. 1 sendok teh dicampur air hangat, 1 gayung, pakai cebok. Terus kemudian di area paha di sini. Paha dalam kita gosokkan juga minyak paras. Ya, paha dalam, terus di daerah sini, sama di daerah perut. Seperti itu. Untuk kasus pencernaan, itu digosoknya itu ke satu arah, ke arah pusar ya. Khusus untuk gangguan pencernaan. Kalau dari dada, ini bisa dideketin nggak ya? Angkat aja ke sini. Ya apa? Dari dada itu digosok ke bawah ke arah pusar, digosok seperti ini, dari perut samping juga digosok ke dalam seperti ini. Untuk kasus pencernaan itu ke satu arah, yaitu arahnya ke pusar, jadinya dari atas ke bawah, dari samping ke tengah, jadi dari samping ke tengah seperti itu ya. Gosoknya minyaknya, tapi nggak usah ada tekan saja. Nah, kalau Anda sudah merasa plong, baru minum air hangat dan baru pelan-pelan makan makanan yang cocok, makan makanan yang hangat ya. Jadinya seperti itu. Ini digosokkan untuk kasus semua jenis gangguan pencernaan dan liver dan hati ya. Terapinya adalah digosokkan ke satu arah seperti ini. Seperti itu. Kalau misalnya kita ada asam urat ya di daerah yang asam urat, misalnya tangan, jari-jari kita ya di jari-jari kita dikasih minyak paras seperti ini. Ya, di setiap 1 jam. Terus kalau untuk kasus yang ambeien, itu Anda langsung di dubur itu dikasih minyak paras setiap 1 jam, atau Anda bisa tisu seperti ini, Anda ambil tisu, Anda lipat, Anda kasih minyak, ditetesin minyaknya, itu di sini ya, ditetesin minyaknya seperti ini untuk ambeien. Kalau Anda ambeien mau operasi, coba tunda dulu 1 minggu, 2 minggu sebelum operasi, coba kasih minyak paras. Nanti ini setelah agak banyak minyaknya kita tempel di dubur kita, itu nanti Anda bisa jalan, setelah 2 jam, 3 jam Anda bisa buka. Seperti itu ya, rutin, nanti setelah buka, pasang lagi, ganti lagi, seperti itu. Banyak sekali yang ambeien bisa tersembuhkan dengan terapi minyak paras yang langsung dioles di area itu, tapi kembali, kalau makanan Anda tidak baik, bisa muncul lagi. Karena keras, BAB Anda keras, itu akan mengalami kesulitan. Makanya saya rekomendasikan juga makan amla. Saya sehari ini makan amla banyak sekali. Itu amla. Untuk lancar pencernaan, nggak usah pakai obat pencahar, kita pakai amla ini saja. Itu makan 10 butir, minum air putih, itu gampang sekali keluar. Hari ini saya minum 1 ini, habis. Itu saya bisa 3 kali, 4 kali ke belakang, enak sekali ya, terasa plong. Karena kemarin saya banyak makan, waktu ulang tahun, jadinya banyak ada makanan di rumah. Jadinya sehari ini saya makan ini. Nah, muka, kita ada sinus, gangguan pernafasan, dan sebagainya itu. Ini kita di daerah ini. Daerah dada sama daerah sini. Ini penting ya. Untuk sinus, gangguan mata, terus pernafasan. Semua gangguan pernafasan itu kita gosok di area sini. Di area sini ya. Punggung tetap, jadinya kita gosok di area leher di sini, dada. Terus setelah ini selama 5 menit bisa kita tambah lagi di area hidung di sini ya. Untuk pilak di sini, kita taruh, gosokkan biasa aja, rutin di sini sama di sini, terus sama di daerah sini. Ini titik-titik, banyak sekali titik bagus di daerah muka ini. Jadinya kita gosokkan rutin seperti ini. Terus kemudian anak-anak yang problem mata, itu sering main game, mata perih, lihat HP rutin, terus minus plus itu otot matanya perlu diperbaiki. Otot matanya bukan diperbaiki sih, otot matanya itu perlu direlaksasi dengan cara dirutin. Jadinya caranya begini. Digosokkan ke satu arah seperti ini, dari atasnya dulu memutar seperti ini,
10 kali, 12 kali. 1, 2, seperti ini. Dan ada beberapa kasus orang minus plus jauh lebih baik hasilnya, terus mata yang sering berair itu jauh lebih bagus ya. Pakai ini sampai 12 kali, awal-awalnya akan terasa perih, tapi berikutnya malam-malam berikutnya akan jauh lebih normal. Untuk semua gangguan mata. Ya, mudah-mudahan dengan terapi ini jadinya diputar satu arah seperti ini ya. 12 kali, 12 kali, terus kemudian di daerah sini dikasih, itu pagi hari Anda akan keluar kotoran dari mata, terus menjelang tidur Anda bisa dikompres matanya dengan air hangat dicampur minyak paras. Jadinya anggap saja ini kain ya, jadinya kasih air minyak paras, air hangat, nanti dicelupin, misalnya dicelupin, terus kemudian matanya dikompres seperti ini. Malamnya sebelum tidur, jadinya dikompres, ditutup seperti ini, air yang sudah berisi minyak paras dibiarkan 15 menit. Kalau Anda ketiduran, biarkan ketiduran, kalau tidak, Anda bisa buka, baru kemudian tidur. Itu jadinya sehari-hari 2 jam sekali Anda gosokkan di mata seperti ini, digosokkan, agak perih memang sedikit, malamnya menjelang tidur Anda tutup, seperti ini. Untuk semua gangguan mata. Gangguan mata ya maksudnya, perih biasanya, terutama yang perih, nyeri, gatel mata itu bisa pakai cara itu. Terus gangguan seputaran kepala, pusing, pening, vertigo ya gosokkan di daerah kepala sini ya biasa. Apalagi ada nggak yang itu ya, sakit apa ya? Kalau asma ya di daerah dada sini, terus kalau di daerah benjolan, di mana benjolan? Kalau misalnya di ketiak ya di ketiak sini digosokkan, rutin aja digosokkan terus ya. Oh, darah tinggi. Oke. Darah tinggi, kolesterol, itu Anda bisa caranya sederhana. Anda diam dulu ketika Anda muncul darah tingginya, itu diam sejenak, terus cek tubuh Anda yang kesemutan di mana. Rasa nyeri di mana? Biasanya akan muncul nyeri-nyeri tegang itu di leher belakang. Terus sama di tangan nggak bisa diangkat, biasanya itu berarti di situ. Jadinya cek tubuh Anda, darah tinggi, kolesterol, dan sejenisnya, itu cek di daerah yang ada kesemutan atau tidak nyaman atau susah digerakkan tubuh Anda. Berarti di situ aliran energinya tersumbat. Nah, itu digosokkan di situ. Misalnya kecenderungan biasanya di leher belakang. Biasanya kalau orang darah tinggi, di leher belakang di sini berarti ambil minyaknya, kita gosokkan di leher belakang seperti ini, kita gosokkan di leher belakang, terus misalnya tangan kita ada kesemutan, biasanya kalau daerah jantung itu, daerah sini kadang-kadang ada kesemutan satu, sama jari-jari susah, itu berarti digosokkan di daerah jari-jari. Tuh, terus kemudian baru tambahannya di meridian di anahata, di hati, digosokkan di daerah dada juga. Seperti itu ya, untuk kasus darah tinggi, kolesterol, dan sejenisnya. Cari titik-titik yang terasa ada kesemutan. Atau terasa ada pegel atau tidak nyaman. Seperti itu. Kalau yang darah tinggi, dari siapa itu ya? Yang tanya darah tinggi. Apa lagi? Ada nggak? Problem yang lain ada nggak? Orang tanya cara balurnya. Pengapuran asam urat di tempat yang itu aja rutin pokoknya. Prinsipnya, saya ngasih tahu ya, untuk penyakit-penyakit yang sepertinya berat, susah dilakukan pengapuran seperti tadi, ingat nggak cerita testimoni tadi? Hampir tidak berhitung waktu. Jadinya kalau saya rekomendasi setiap 1 jam itu digosokkan di daerah yang bermasalah. Di daerah yang bermasalah, seperti pengapuran di daerah punggung susah jalan sama di kaki, itu setiap 1 jam itu tulang punggung digosokkan terus minyak parasnya. Jangan sampai berhenti, kering, mulai dingin tubuh digosokkan lagi, sampai habis minimum, saya bilang 3 botol. Atau minimum terapi 1 bulan. Itu target saya, minimum kita terapi 1 bulan. Ya, jadinya seperti itu problemnya. Terus kemudian, ya untuk yang gangguan prostat, untuk para pria, gangguan prostat, maunya pipis
mancurnya ke sana tapi jatuhnya ke sini atau sampai itu dibalurkan di area kelamin ya. Tapi jangan terlalu banyak di awal dikasih minyak. Jadinya di tugu monasnya itu dibalurkan secara rutin. Terus kemudian di area pinggang di sini sampai ke dubur ya, sampai ini ya. Sampai di selangkangan antara dubur dan kelamin. Di situ digosokkan minyak parasnya. Sampai digosokkan di situ, digosokkannya jangan terlalu nekan terlalu keras, tapi digosokkan saja minyak parasnya. Nanti mudah-mudahan prostatnya membaik untuk para pria. Gangguan prostat biasanya karena faktor usia. Itu prostat itu. Diabetes itu di daerah perut di sini, daerah pantat sama daerah paha. Gangguan seksual juga sama. Itu ejakulasi dini juga sama, daerah pantat, selangkangan, sama di tugu monasnya juga dibalurkan. Ada lagi nggak? Batu empedu, minum air hangat rutin deh. Caranya ya, untuk gangguan hati, liver, empedu, ya gangguan hati, liver, ginjal nggak? Ginjal agak beda. Hati, liver, empedu, itu caranya adalah Anda minum air putih. Ini ya khusus untuk terapinya nanti. Minum air putih 2 teguk, 3 teguk. Secara terus-menerus. Jadinya Anda bawa tempat air minum seperti ini. Kalau bisa hangat, usahakan basah pencernaannya itu basah. Pencernaannya basah. Jadinya 1 menit minum air putih, walaupun 1 teguk minum. Yang penting area pencernaan menjadi basah. Nggak usah minum langsung habis segini. Tuh, itu minum liver, empedu, itu batu empedu itu air putih basah. Air putihnya masuk ke pencernaan. Nggak usah langsung habis begini. 2 teguk, tunggu 1 menit atau 2 menit lagi atau 5 menit lagi terasa udah kering, minum lagi. Terus kemudian gosokkan di 3 cakra ini ya, dari dada, perut sampai ke daerah kelamin perut di sini. Biasa di sini. Cuma rutin aja rutin ya. Digosokkan seperti biasa. Naik turun seperti ini Anda rutin digosokkan daerah sini semua. Pokoknya dari sini ke sini digosokkan. Di area sini ini area hampir 5 organnya ada di sini. 5 organ tubuh kita ada di sini. Ini area penting sama di tulang punggung. Seperti itu ya. Air putih kuncinya. Salah satunya minum air putih. Nggak boleh banyak, tapi sedikit-sedikit. Apa lagi ya? Ada lagi? Intinya itulah. Mungkin itu untuk terapi hari ini. Saya ucapkan apa? Fadli mungkin sudah. Terima kasih banyak buat Fadli. Nah, dia ketiduran itu kenaan kayaknya.